Mari kita baca percakapan antara Benny dan Siti yang sedang menghitung layang-layang. Aku pernah membaca tentang membagi dengan bilangan 1, kata Siti. Lalu Benny berkata, "Bagaimana hasilnya?" Siti juga bertanya, "Bagaimana kalau kita coba?" "Wah, ide yang bagus," kata Benny. Lalu mereka mencoba adik-adik. Nah, kita kan sedang menghitung layang-layang. Di tanganku sudah ada 6 layang-layang. Kalau aku bagikan 6 layang-layang kepada Benny, berapa banyak layang-layang yang Benny terima? Langsung kita buktikan ya. Berarti 6 layang-layang dibagi ke 1 orang. Maka Benny akan mendapatkan 6 layang-layang. Kalau begitu, suatu bilangan jika dibagi 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri adik-adik. Jadi bisa kita simpulkan, angka berapapun kalau dibagi 1, hasilnya adalah angka itu sendiri atau bilangan itu sendiri. Contoh, 20 dibagi 1 ya sama dengan 20. 7 dibagi 1 sama dengan 7. Contoh nih, bilangan berapapun jika dibagi dengan angka 1, maka hasilnya adalah angka itu sendiri. Kakek Benny memiliki 5 layang-layang. Layang-layang itu akan diberikan kepada Benny. Berapa banyak layang-layang yang diperoleh Benny? Nah, di sini ada 5 layang-layang adik-adik. Nah, semuanya diberikan hanya kepada Benny. Maka Benny akan mendapatkan berapa? Berarti di sini pembagiannya adalah 5 dibagi 1. Ingat ya tadi, angka berapapun dibagi 1 hasilnya angka itu sendiri. Maka hasilnya adalah 5. Itu KM-nya atau kalimat matematikanya. Kesimpulannya atau KJ-nya, jadi banyak layang-layang yang diperoleh Benny ada 5. Itu yang pembagian dengan angka 1. Ada keunikan lagi tentang pembagian. Ayo kita baca percakapan halaman 176 sampai 177 sesuai buku paket kalian. Nah, di sini sudah Kak Citra cantumkan nih percakapannya. "Ada satu lagi yang aku temukan," kata Siti. "Wah, hebat. Apakah itu?" "Nah, begini. Tadi Benny punya 6 layang-layang. 6 layang-layang itu dibagikan ke 6 orang, yaitu aku, Mei, Dayu, Lani, Udin, dan Edo. Berapa layang-layang kami dapatkan masing-masing?" 6 dibagi 6, maka sama dengan 1. Masing-masing akan mendapatkan 1 layang-layang, kata Benny. "Benar sekali. Artinya, jika bilangan dibagi bilangan itu sendiri, hasilnya 1. Wah, Siti hebat ya. Nah, dari percakapan ini kita tahu adik-adik bahwa jika suatu bilangan dibagi dengan bilangan itu sendiri, hasilnya adalah 1. Contohnya 6 dibagi 6, hasilnya 1. 7 dibagi 7, hasilnya juga 1. 10 dibagi 10, hasilnya 1. Nah, di sini ya diingat-ingat, bilangan berapapun jika dibagi bilangan itu sendiri maka hasilnya adalah 1. 5 dibagi 5 1. Ini contohnya ya adik-adik ya. 6 bagi 6 1. 9 dibagi 9 sama dengan 1. Nah, di sini ada soal cerita. Tante Benny membeli 7 gulungan benang. Sampai di rumah benang tersebut dibagikan kepada 7 keponakannya. Berapa gulung benang yang diperoleh masing-masing keponakannya? Maka KM-nya adalah 7 dibagi 7. Karena 7 gulung benang dibagikan kepada 7 keponakannya, maka masing-masing anak mendapatkan 1 gulung benang. Jadi kalimat kesimpulannya adalah benang yang diperoleh masing-masing keponakannya ada 1 gulung.
Coba kamu baca percakapan Lani dan Udin tentang pembagian. Lani berkata, ada 32 bingkai layang-layang yang akan dibagikan kepada 4 orang. Setiap orang mendapatkan bingkai sama banyak. Berapa banyak bingkai pada setiap orang? Maka kita bisa mengerjakannya dengan 32 dibagi 4. Ingat, untuk mencarinya bisa kita menggunakan pengurangan berulang sampai hasil akhirnya 0, atau menggunakan kebalikan dari pembagian yaitu perkalian. Nah, di sini Kak Citra memakai pengurangan sampai angka 0. Berarti 32 dikurangi 4 terus sampai hasilnya 0 ya. Sekarang 32 dikurangi 4, 28. Maka kita tulis lagi 28 dikurangi 4, 24. Belum 0 ya adik-adik ya. Lalu kita tulis lagi 24 dikurangi 4, 20. 20 dikurangi 4, 16. 16 dikurangi 4, 12. 12 dikurangi 4, 8. 8 dikurangi 4, 4. 4 dikurangi 4, 0 ya. Berarti di sini udah 0 adik-adik. Nah, kita hitung ada berapa kali pengurangan. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kali pengurangan. Maka KM-nya adalah 32 dibagi 4. Lalu kita tulis nih pengurangannya secara mendatar. Berarti 32 dibagi 4 sama dengan 8. KJ-nya jadi banyak bingkai pada setiap orang ada 8. Nah, di sini Beni bisa menjawab dari pertanyaannya si Lani ini. Nah, ini jawaban Beni. Bentuk pembagiannya 32 dibagi 4 sama dengan 32 dikurangi 4, 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 dikurangi 4 sama dengan 0. 32 dibagi 4 sama dengan 8. Jadi banyak bingkai pada setiap orang ada 8. Mei, aku sudah menggunakan 14 sekop pasir. Pasir yang kugunakan ada 2 jenis yang sama banyaknya. Berapa skop pasir yang kugunakan masing-masingnya? Oh, begini. 14 sekop air kita bagi dengan banyak jenis pasirnya, yaitu ada 2. Maka 14 sekop pasir dibagi dengan 2 jenis pasir sehingga masing-masingnya ada 7 skop. Karena 14 dibagi 2 sama dengan 7. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang pembagian. Pembagian itu kebalikan dari perkalian. Kalau perkalian bisa dicari dengan penjumlahan berulang, kalau pembagian bisa dicari dengan pengurangan berulang sampai hasil akhirnya adalah angka 0. Taman Kota telah memasok pasir sebanyak 24 truk. Truk yang digunakan ada 3. Semua truk mengangkut pasir sama banyak. Berapa kali masing-masing truk mengangkut pasir? Maka kita mencari masing-masing truk mengangkut pasir berapa kali ini dengan cara pembagian, yaitu 24 dibagi 3. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar bahwa pembagian itu bisa kita cari hasilnya dengan pengurangan berulang sampai hasil akhirnya adalah angka 0. Berarti kita cari bersama-sama, yaitu 24 dikurangi 3 sama dengan 21. Nah, di sini hasilnya 21 belum sampai 0. Berarti kita kurangi lagi 21 dikurangi 3, yaitu 18. Karena masih belum 0, berarti kita kurangi lagi 18 dikurangi 3 sama dengan 15. 15 dikurangi 3 sama dengan 12. 12 dikurangi 3 sama dengan 9.
Lalu 9 dikurangi 3 sama dengan 6. 6 dikurangi 3 sama dengan 3. 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, karena di sini sudah 0, berarti kita akan tahu nih hasilnya adik-adik. Ada berapa kali pengurangan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 24 dibagi 3 ada 8. Maka kita tulis dulu nih kalimat matematikanya. 24 dibagi 3 sama dengan 24 dikurangi 3-nya sebanyak 8 kali. Nah, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sama dengan 0. Nah, hasilnya itu bukan 0 adik-adik, tapi 24 dibagi 3 itu hasilnya 8. Kesimpulannya atau kalimat jadinya adalah masing-masing truk mengangkut pasir sebanyak 8 kali. Kita coba ya untuk contoh soal berikutnya. Pengelola taman kota menyediakan 36 ayunan. Jika ada 4 ayunan setiap baris yang berdekatan, ada berapa baris ayunan di taman kota? Kita bisa mencarinya dengan cara 36 dibagi 4. Ayo kita kurangi sampai hasilnya 0 ya. 36 dikurangi 4 ya. 36 dikurangi 4 sama dengan 32. Karena belum angka 0 nih hasilnya, berarti kita kurangi lagi. 32 dikurangi 4 sama dengan 28. Lalu 28 dikurangi 4. Ya, 24. 24 dikurangi 4. 20. 20 dikurangi 4 sama dengan 16. 16 dikurangi 4. 12. 12 dikurangi 4. 8. 8 dikurangi 4. 4. 4 dikurangi 4. 0. Jadi sudah selesai nih pengurangan berulangnya. Kita hitung berapa kali kita mengurangkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 36 dibagi 4 ada 9. Kita tulis dulu kalimat matematikanya. Nah, kalimat matematikanya 36 dikurangi 4 sebanyak 9 kali. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka 36 dibagi 4 sama dengan 9. Kalimat jadinya atau kesimpulannya, jadi ayunan di taman kota ada 9 baris. Katanya tali ayunan ini ada sebanyak 72 tali untuk menggantungkan ayunan. Ada 9 baris ayunan yang terpisah dan masing-masing ayunan terdapat 2 tali. Ada berapa ya banyak ayunan di setiap barisnya? Benar juga ya, kita sudah membagi 2 bilangan. Lalu bagaimana dengan membagi berturut-turut 3 bilangan ya? Tanya Benny. Di sini Bu Guru menjawab, wah kalau begitu bisa diselesaikan dengan membagi 3 kali itu. Bagaimana Bu caranya? Tanya si Benny. Nah, caranya mudah kok Ananda. Mulanya bilangan 72 itu kita bagi dengan 9. Hasil pembagiannya kita bagi lagi dengan angka 2. Baru diperoleh hasilnya. Jadi kita bagi dulu nih. 72 dibagi 9 dibagi 2. Kita cari tahu dulu. 72 dibagi 9. 72 dibagi 9 itu sama dengan 8. Nah, setelah itu kita tuliskan 8 dibagi ini, angka yang belum dibagi tadi, dibagi 2.
8 dibagi 2 itu ada 4. Maka 72 dibagi 9 dibagi 2 sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi ada 4 ayunan dalam setiap baris. Itu yang diterangkan oleh Bu Guru. Nah, Kak Citra punya contoh nih untuk adik-adik semuanya. 14 dibagi 7 dibagi 2. Bagaimana cara mengerjakannya? Kita bagi dulu 14 dibagi 7. Yuk kita cari dengan pengurangan berulang. Ya, 14 dibagi 7 itu sama dengan 14 dikurangi 7. Ya, 14 dikurangi 7 adalah 7. Karena hasil di sini belum 0, jadi kita kurangi lagi. Kita tulis di sini 7 dikurangi 7 sama dengan 0. Nah, karena sudah 0 di sini, kita hitung ada berapa kali pengurangan. Ya, ada 2 kali pengurangan. Maka kita tulis nih di sini 2. Lalu kita pindahkan ke sini adik-adik. Kita tulis 2. Lalu tadi kan 14 dibagi 7. Sekarang hasil dari 14 dibagi 7 kita bagi ini, yaitu dibagi 2. 2 dibagi 2 sama dengan, ayo pembelajaran sebelumnya nih adik-adik. Jika suatu bilangan dibagi bilangan itu sendiri, maka hasilnya adalah 1. Jadi 2 dibagi 2 itu sama dengan 1. Contoh soal berikutnya adalah 28 dibagi 7 dibagi 2. Kira-kira menurut adik-adik mana dulu yang dikerjakan? Ya, 28 dibagi 7. Maka kita kurangi adik-adik. 28 dikurangi 7 berapa? Ayo. Ya, 28 dikurangi 7, 21. Lalu 21 dikurangi 7? Ya, 14. 14 dikurangi 7? 7. Lalu 7 dikurangi 7? 0. Jadi di sini ketemu nih adik-adik, 28 dibagi 7 sama dengan ada berapa pengurangan? Ada 4. Kita tulis 4 di sini, lalu kita pindahkan di sini. Maka 4 ini kita bagikan berapa lagi? Ya, kita bagikan 2 ini adik-adik. Jadi kita cari tahu 4 dibagi 2 sama dengan 4 dikurangi 2. Ya, 2. Lalu 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Ada berapa kali pengurangan? Ada 2 kali pengurangan. Berarti di sini kita tulis 2 dan di sini hasilnya adalah 2. Jadi 28 dibagi 7 dibagi 2 hasilnya adalah 2 yang paling belakang ini. Begitu adik-adik, semoga kalian mengerti ya. Aku tadi mencoba kedua perosotan. Aku juga menghitung anak tangga sambil naik. Banyak anak tangga mencapai 12. Berapakah banyak anak tangga pada masing-masing tangga? Tanya Benny. Lalu Edo menjawab, wah ini bisa diselesaikan dengan cara pembagian, yaitu, nah tadi anak tangganya jumlahnya 12. Sedangkan perosotannya sendiri ada 2, maka pembagiannya 12 dibagi 2. Jadi masing-masing perosotan itu memiliki anak tangga sebanyak 6. Kita akan belajar pembagian dengan cara pengurangan berulang sampai 0. Nah, di sini pembagiannya 12 dibagi 2 dibagi 3. Sudah kita pelajari sebelumnya. Untuk pembagian seperti ini, kita kerjakan dulu pembagian yang paling depan, yaitu 12 dibagi 2. 12 dibagi 2 kita ubah dalam pengurangan berulang sampai nanti hasil akhirnya adalah 0 ya. 12 dikurangi 2 itu 10. Berarti belum 0. Berarti 10 itu kita kurangi lagi dengan 2. 10 dikurangi 2 ada 8. 8 dikurangi 2, 6. 6 dikurangi 2, 4. 4 dikurangi 2, 2. Lalu 2 dikurangi 2, 0. Nah, di sini kita akan hitung karena sudah angka 0 di sini, kita hitung ada berapa kali pengurangan. 1, 2, 3, 4, 5,
6. Jadi 12 dibagi 2 sama dengan 6. Lalu kita letakkan 6-nya di sini adik-adik. Ini baru 12 dibagi 2. Nah, sekarang hasil dari 12 dibagi 2 ini kita bagi dengan 3. Berarti 6 dibagi 3. Kita coret-coret nih di sini. 6 dibagi 3 dengan pengurangan berulang sama dengan 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Belum 0 ya. Lalu 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Berarti ada 2 kali pengurangan. Jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2. Berarti di sini jawabnya 2. Nah, berarti kita sudah tahu nih, 12 dibagi 2 dibagi 3 jawabnya adalah 2. Contoh soal berikutnya ada 15 dibagi 3 dibagi 5. Mana dulu yang harus kita kerjakan adik-adik? Ya, yang kita kerjakan adalah 15 dibagi 3. Maka kita kurangi 15 dikurangi 3 sampai hasil akhirnya adalah 0. Lalu kita hitung berapa kali pengurangan yang terjadi. 15 dikurangi 3 adalah ya 12. 12 dikurangi 3 ya 9. 9 dikurangi 3 6. 6 dikurangi 3 3. 3 dikurangi 3 0. Berarti di sini karena sudah hasil akhirnya 0, maka kita hitung ada berapa kali pengurangan. 1 2 3 4 5. Jadi 15 dibagi 3 sama dengan 5. 5 ini kita tuliskan di sini. Nah, 15 dibagi 3 5. Lalu kita bagikan dengan angka berikutnya, yaitu dibagi 5. Ayo adik-adik masih ingat? Jika suatu bilangan dibagi bilangan itu sendiri, maka hasilnya adalah ya 1. Berarti 5 dibagi 5 hasilnya adalah 1. Demikian adik-adik, mudah bukan? Beni, coba lihat. Di kebun binatang ada berbagai jenis hewan. Banyaknya kijang di kebun binatang ada 48 ekor. Kandang kijang ada 4. Setiap kandang berisi kijang yang sama banyak. Berapa ya banyak kijang di setiap kandang? Tanya Udin. Lalu Beni menjawab, banyak kijang di setiap kandang dapat diketahui dengan membagi bilangan 48 dengan bilangan 4, yaitu 48 dibagi 4 sama dengan 12. Jadi dapat diketahui bahwa banyak kijang di setiap kandang ada 12 ekor. Nah, kita sudah belajar di pembelajaran sebelumnya tentang pembagian. Pembagian itu bisa dicari jawabannya dengan pengurangan berulang sampai hasil akhirnya adalah 0. Nah, sekarang Kak Citra punya soal pembagian, 2 kali pembagian ini. Kita akan kerjakan bersama-sama. 16 dibagi 8 dibagi 2. Mana dulu yang harus dikerjakan? Ya, yang harus dikerjakan adalah bagian depan dulu. 16 dibagi 8. 16 dibagi 8 itu sama dengan 16 dikurangi 8 sampai hasil akhirnya adalah 0. 16 dikurangi 8 sama dengan 8. Dan di sini hasil akhirnya belum 0. Nah, karena belum 0, kita kurangi lagi. 8 dikurangi 8 sama dengan 0. Nah, karena sudah 0 di sini, otomatis kita tinggal menghitung ada berapa kali pengurangan. Ada 2 kali pengurangan, berarti 16 dibagi 8 sama dengan 2. Maka kita tulis di sini 2. Apakah sudah selesai adik-adik? Ya, belum. Kita bagi lagi dengan angka 2 ini. Ya, kita tuliskan 2 dibagi 2. Nah, tidak perlu kita pakai pengurangan berulang karena kita sudah tahu jika angka tersebut dibagi angka itu sendiri, maka hasilnya adalah 1. Jadi 2 dibagi 2 hasilnya itu 1. 16 dibagi 8 dibagi 2 hasilnya adalah 1. Contoh berikutnya ada 33 dibagi 11 dibagi 3. Mana dulu yang harus dikerjakan? Ya, 33 dibagi 11. Maka 33 dikurangi 11 sama dengan 22. Lalu 22-nya ini belum 0. Jadi kita kurangi lagi 11. 22 dikurangi 11 sama dengan 11. Lalu 11 dikurangi 11 sama dengan 0. Jadi 33 dibagi 11 ada berapa kali pengurangan?
Ya, ada 3 kali pengurangan. Maka kita tulis di sini 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Itu tadi adik-adik cara membagikannya.